Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ricana Salsabila dengan NIM 933411218. Saya di sini akan membacakan 7 ayat Al-Qur'an beserta penjelasannya. Yang pertama, surat Yusuf ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ayyaqulahu da'bu wa antum anhu ghafilun. Yang artinya Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir dia dimakan serigala sedang kamu lengah darinya. Dari penggalan ayat tersebut dapat menggambarkan betapa besar rasa kasih sayang seorang Yakub kepada Yusuf. Namun dari sinilah yang menjadi persoalan oleh saudara-saudaranya Yusuf. Mereka menganggap bahwa ayahnya hanya menyayangi seorang Yusuf saja. Dari sini juga membuat saudara-saudaranya Yusuf ini tadi bersekongkol untuk menjauhkan Yusuf dari ayahnya itu sendiri, bahkan memiliki hasrat yang lebih tinggi untuk menjauhkan Yusuf dari ayah mereka. Dari penggalan ayat tersebut juga terdapat peristiwa psikologi yang berbentuk emosi. Emosi sedih merupakan perasaan yang banyak dialami oleh semua manusia sebagaimana kesedihan Nabi Yakub. Namun jika kesedihan itu semakin menguat, maka semakin lama akan mengusik kondisi jiwa, pada gilirannya akan mengganggu kondisi fisik. Salah satunya adalah penyakit yang oleh para ilmuwan bisa disebut dengan istilah melankolik, yaitu bisa juga disebut dengan penyakit murung. Umumnya adalah kesedihan yang menguasai kesedihan seseorang sehingga memunculkan keinginan untuk bunuh diri. Ayat yang kedua yaitu surat Yusuf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'u abahum isya'u yabqun. Yang artinya kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis. Jadi dari ayat ini sangat menggambarkan jelas rangkaian peristiwa yang terjadi beserta kronologis tempat dan waktunya. Frasanya sore hari, Isya. Pada ayat di atas menggambarkan rencana yang rapi yang telah disusun oleh saudara-saudaranya untuk menjauhkan Yusuf dari ayahnya. Dan kemudian informasi ini disampaikan secara langsung kepada ayah mereka. Tentu saja kabar yang telah mereka sampaikan itu sangat mengejutkan dan pasti membuat Yakub sangat berduka. Mereka benar-benar telah menyusun semua langkah dengan rapi, termasuk menentukan kapan mereka akan menyampaikan kabar mengejutkan itu. Akibat peristiwa itu, Yakub menjadi sangat sedih sampai meneteskan air mata. Dalam psikologi, air mata Yakub tersebut adalah output dari bentuk emosi kesedihan Yakub ini sendiri. Kemudian ayat yang ketiga juga surat Yusuf ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa yadat ainahu minal huzni fa huwa qadim. Terjemahannya, dan dia Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya. Dalam ayat ini menjelaskan sebuah emosi yang berdampak secara langsung kepada kondisi fisik, yakni suatu kesedihan yang dialami oleh Nabi Yakub yang menyebabkan kebutaan pada matanya. Kata berpaling dari mereka dalam tafsir Ibnu Katsir
dijelaskan bahwa Nabi Yakub berpaling dari anaknya dan berkata, sambil teringat kembali kesedihan pertama yang sudah lama. Nabi Yakub berpaling dari anak-anaknya ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa ia adalah seorang manusia biasa yang memiliki gejolak perasaan. Ia tidak dapat menghindari gejolak perasaannya ketika menghadapi kondisi yang sangat berat dan menyedihkan menurutnya. Kata aduhai citaku dalam ayat di atas bermakna suatu kesedihan yang teramat sangat mendalam disertai penyesalan, sebagaimana ungkapan At-Tabari dalam tafsirnya bahwa bagian yang hitam dari mata Nabi Yakub tertutup oleh benda yang putih yang dialaminya lantaran kehilangan anak yang sangat dicintai, yaitu Yusuf. Dan sesungguhnya pada saat itu Nabi Yakub sedang berada dalam keadaan marah pada anak-anaknya. Namun Nabi Yakub di sini berusaha untuk menahannya. Fuad Al-Aris mengatakan bahwa kesedihan yang dialami oleh Nabi Yakub ini adalah kesedihan yang intensitasnya meningkat dilihat dari ekspresi pertama, yaitu memalingkan muka dari anak-anaknya, hingga gambaran kesedihan yang memuncak, yaitu memutih bola matanya. Kesedihan emosional yang seperti ini itu sangat sering dialami oleh kebanyakan manusia yang sedang mengalami kesedihan. Kemudian saya akan membacakan surat Yusuf ayat ke-77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu iyasriku faqad saraka akhalahu min qabl fa asarraha Yusufu fin nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum sarru makana wallahu a'lamu bima tasifun, yang artinya mereka berkata, jika dia mencuri maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkan kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan. Dalam tafsir Qurashihab mengemukakan, saudara-saudara Yusuf tidak mempercayai bahwa Bunyamin telah mencuri. Namun untuk tetap malu, mereka berkata jika ia yakin bahwa Bunyamin benar-benar mencuri. Hal ini dipahami dari kata jika. Saudara-saudara Yusuf pun berkata bahwa keburukan sifat ini menurun dari keburukan ibunya karena pernah pula mencuri saudara kandungnya sendiri, yaitu Yusuf yang mereka maksud. Tuduhan ini adalah tuduhan dusta dan sangat tidak bertanggung jawab, karena sesungguhnya Yusuf tidak pernah mencuri sebagaimana ungkapan Hamka dalam tafsirnya. Beliau mengatakan bahwa penafsiran yang menyebutkan Yusuf di waktu itu kecil pernah mencuri adalah penafsiran yang ganjil. Qurashihab juga berpendapat bahwa tuduhan terhadap Yusuf yang pernah mencuri adalah sebuah tuduhan yang sangat dilontarkan secara sengaja untuk menutupi keburukan sikap mereka dan juga menunjukkan masih adanya sisa-sisa kedengkian terhadap Yusuf. Yusuf yang mendengar ucapan tersebut juga sangat merasa jengkel, tetapi dia menyembunyikan kejengkelannya pada dirinya dan sama sekali tidak menampakkan kepada mereka. Menurut Fuad Al-Aris, keadaan ini benar-benar menggambarkan jiwa saudara-saudara Yusuf yang sangat-sangat panik, marah, dan gelisah, serta mereka melemparkan tuduhan terhadap Yusuf pernah mencuri, padahal tuduhan dan fitnah yang mereka lontarkan tidak mempengaruhi hukuman yang harus dijalani adik mereka. Ungkapan itu menggambarkan apa yang selama ini mereka sembunyikan
dalam dada mereka, yaitu kedengkian kepada Yusuf. Ungkapan spontan itu hanya akan terlontar dalam situasi semacam itu. Ayat yang kelima yaitu surat Yusuf ayat 96 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma anja al-basyiru alqahu ala wajhihi fartada basyir. Qala alam aqul lakumul inni a'lamu minallahi ma la ya'lamun. Yang artinya, maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajahnya Yakub, lalu dia dapat melihat kembali. Dia Yakub berkata, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa yang membawa kabar gembira kepada Nabi Yakub adalah Yahuza dengan membawa gamis Nabi Yusuf, karena dahulu dialah yang membawa baju darah Nabi Yusuf. Maka kali ini ia bermaksud untuk membuat bahagia ayahnya sebagai ganti daripada perbuatan dahulu yang membuatnya Nabi Yakub itu bersedih. Kemudian setelah baju gamis itu diusapkan kepada wajah Nabi Yakub, ia sehat dan bisa melihat lagi seperti semula. Ibnu Katsir juga mengungkapkan pendapatnya. Ia melakukan ini karena dahulu ia membawa baju gamis Yusuf yang dilumuri oleh darah palsu, dan dengan cara ini ia ingin membersihkan dirinya dari kesalahannya dahulu. Peristiwa itu menjadi bukti tingginya kedudukan Yakub di sisi Allah SWT. Seandainya orang biasa yang mengalami kejadian seperti itu, tentu ia akan senang bukan kepalang. Namun Yakub tidak lupa diri. Ia lalu bersyukur kepada Allah atas kemurahannya yang begitu besar. Ia mendatangi keluarganya sebagai orang yang memberikan nasihat, dakwah, dan pelajaran. Hal ini dapat membuktikan bahwa sakit yang dialami Nabi Yakub bukanlah sakit karena badan beliau yang sudah tua, namun sakit yang dialami akibat dari terjadinya proses psikologi itu tadi, yaitu emosi kesedihan dan duka cita yang beliau alami selama bertahun-tahun. Kemudian ayat yang ke-6 surat Yusuf ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bal sawwalat lakum anfusakum amra fasabru jamil. Asallahu ayyatiyanni fihim jami'a innahu huwa alimul hakim. Yang artinya, dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh dialah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Kalimat fasobru jamila yang diucapkan Nabi Yakub tatkala kehilangan dua anak yang dicintainya, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Ibnu Katsir menafsirkan terdapat pada ayat 18 bahwa Nabi Yakub melakukan kesabaran dengan sebaik-baiknya kesabaran, dan Nabi Yakub juga hanya mengharapkan pertolongan dari Allah SWT atas ujian yang beliau hadapi. Keadaan Nabi Yakub ini menggambarkan betapa beliau benar-benar orang yang mampu mengendalikan emosinya dan kesabaran yang sangat luar biasa. Ditegaskan pula dalam tafsir Jalalain bahwa kesabaran yang dilakukan oleh Nabi Yakub adalah kesabaran yang tidak
disertai rasa gelisah. Nabi Yakub ini tidak mencela anak-anaknya atas perbuatan yang mereka lakukan. Beliau memilih berserah diri kepada Allah SWT dan meminta petunjuk atas kebenaran kabar cerita dari anak-anaknya tersebut, yaitu mengenai perkara Yusuf sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Jalalain. Kemudian ayat yang terakhir surat Yusuf dari ayat 91 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tallahi laqad atharaqallahu alaina wa in kunna laqatiin, yang artinya mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkanmu atas kami dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah atau berdosa. Pada ayat ini dijelaskan, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami. Ungkapan saudara-saudara Yusuf ini menggambarkan keikhlasan dan ketulusan dalam memuji. Mereka berkata bahwa Allah SWT melebihkanmu dari kami. Kelebihan yang ada pada diri Yusuf diantaranya adalah pengetahuan, kesantunan, kecerdasan, kemuliaan, kesabaran, ketampanan, sikap ihsan, dan kekuasaan. Kemudian disusul dengan kalimat dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Dalam ungkapan tersebut terkandung pengakuan bersalah sekaligus permohonan agar dimaafkan dan diampuni. Mereka benar-benar mencela dan mengecam perbuatan mereka sendiri. Mereka juga tidak mencari dalih dan alasan untuk perbuatan yang telah mereka lakukan. Mereka dengan jantan mengakui kesalahan dan kezaliman mereka seraya mengharapkan rahmat dari Allah SWT. Itulah tadi 7 ayat Al-Quran yang berkaitan dengan psikologi beserta terjemahan dan tafsiran dari para ahli psikologi ataupun tafsirnya. Terima kasih, saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.